Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kendari, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Manajemen dengan mata kuliah Human Capital Management. Mata kuliah ini diampuh oleh Ibu Dr. Elianti Agus Mokodompit, SE MSI. Dan saya sendiri adalah Aisyah Safa Asyawah dengan NIM 2235105. Materi yang akan saya bawakan kali ini mengenai konsep modal manusia atau yang biasa disebut dengan human capital. Perlu kita ketahui bahwa konsep modal manusia merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia modern. Ada pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Gary S. Becker, modal manusia adalah investasi dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang dapat meningkatkan produktivitas individu. Artinya, manusia bukan hanya sekedar tenaga kerja saja, melainkan aset yang memiliki nilai bagi organisasi. Kemudian ada Michael Armstrong yang menjelaskan bahwa modal manusia mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu yang dapat membantu organisasi demi mencapai tujuan organisasi tersebut. Karena itu, pengelolaan sumber daya manusia sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dan dalam perkembangannya, konsep modal manusia menjadi penting dan bagian dari model intelektual. Dalam perkembangannya, konsep modal manusia ini menjadi bagian dari modal intelektual, yang dimana modal intelektual merupakan aset tidak berwujud dengan berupa pengetahuan, informasi, serta pengalaman yang dapat menciptakan nilai bagi organisasi. Adapun menurut Nick Bontis, modal intelektual terdiri dari 3 komponen utama. Sekarang mari kita jelaskan masing-masing penjelasan dari ketiga modal tersebut. Yang pertama ada modal sosial, yang dimana modal sosial ini adalah salah satu dari elemen modal intelektual. Modal sosial ini terdiri dari pengetahuan, jaringan, maupun hubungan dari dalam dan di luar organisasi. Konsep modal sosial ini telah didefinisikan oleh Putnam sebagai ciri-ciri kehidupan sosial, jaringan dan norma-norma dan kepercayaan yang memungkinkan para peserta untuk bertindak bersama secara efektif dalam mengejar tujuan bersama. Sedangkan pada modal manusia atau human capital merupakan kemampuan individu yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas untuk mengembangkan dan terus berinovasi. Dan menurut Becker, investasi pada modal manusia seperti pendidikan dan pelatihan itu akan meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja individu. Kemudian modal yang ketiga yaitu modal organisasi. Modal organisasi adalah pengetahuan yang terinstitusionalisasi yang dimiliki oleh suatu organisasi dan disimpan dalam basis data, manual, dan lain-lain. Hal ini sering disebut sebagai struktur modal. Modal ini juga mencakup sistem, budaya, dan prosedur yang mendukung aktivitas organisasi. Selain itu juga, modal ini berfungsi sebagai wadah yang memungkinkan modal manusia dapat dimanfaatkan secara optimal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsep modal manusia ini tidak hanya berfokus pada individu saja, tetapi juga berfokus pada bagaimana modal manusia, modal sosial maupun modal organisasi ini saling mendukung, yang dimana untuk meningkatkan produktivitas, keberhasilan, dan kinerja dari organisasi tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Hanya ini yang dapat saya jelaskan, semoga bisa menambah wawasan dan pemahaman bagi teman-teman sekalian tentang human capital management itu sendiri. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga kita ketemu lagi di next video.